Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran penjas adaptif akan menjelaskan tentang sejarah penjas adaptif, yang mana terdiri dari saya Sulastri dan dua rekan saya, Andika Aprianto. Halo Aprianto. Hai. Dan teman saya satu lagi, Ade Setia Nugraha. Halo Ade. Halo. Dengan dosen tertentu yaitu Bapak Yahya Eko Nopianto, MPD. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan pada kali ini, yang pertama yaitu tentang sejarah penjas adaptif. Yang kedua yaitu definisi penjas adaptif. Yang ketiga yaitu peran penjas adaptif. Dan yang keempat yaitu tujuan penjas adaptif. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ade Setia Nugraha. Kepada saudara Ade Setia Nugraha, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Sulastri. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini materi pertama kita yaitu sejarah penjas adaptif. Di sini ada poin pertama yaitu pendidikan. Di sini pengertian dari pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dengan sadar dilakukan sekelompok atau seorang dengan tujuan dengan mengubah cara berpikir, berperilaku, dan bersikap demi mendewasakan dirinya atau orang lain. Di sini pendidikan berguna untuk memantau ataupun membuat perubahan dari seorang yang dahulunya belum tahu dan menjadi tahu setelah mempelajarinya. Sini poin kedua itu ada penjas, yang mana di sini merupakan pendidikan jasmani, suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pengetahuan, mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportif, perilaku hidup sehat serta aktif, dan kecerdasan emosi. Selanjutnya itu ada poin adaptif, yang mana adaptif itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, yang dimana di sini keadaannya yaitu seperti seperti anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya di sini ada pembelajaran adaptif. Pengertian dari pembelajaran adaptif itu sendiri adalah metode pendidikan yang menggunakan algoritma komputer serta kecerdasan buatan untuk mengatur interaksi dengan pelajar dan memberikan sumber daya dan aktivitas pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap pelajar. Selanjutnya yang mana pembelajaran adaptif atau les cerdas berawal dari gerakan kecerdasan buatan dan mula populer pada tahun 1970-an. Dalam pembelajaran adaptif, premis dasarnya adalah bahwa alat atau sistem akan dapat menyesuaikan dengan metode pembelajaran siswa atau penggunanya yang menghasilkan pengalaman belajar yang lebih baik lagi, efektif bagi penggunanya. Kembali untuk di tahun 70-an, hambatan utama itu biaya dan ukuran komputernya yang membuat aplikasi yang tersebar luas menjadi tidak praktis. Di sini menurut YSG Partini, yaitu tahun 2014, yang mana pendapatnya yaitu mengemukakan bahwa sejarah pendidikan jasmani adaptif di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian di pendahuluan secara tertulis, belum menjumpai dalam literatur tentang pendidikan di Indonesia. Dan ada aspek yang membicarakan masalah pendidikan adaptif beserta sejarahnya. Di sini merupakan contoh dari pendidikan adaptif itu sendiri adalah anak dengan berkebutuhan khusus atau ABK, yang merupakan anak-anak yang memiliki penyimpangan dalam sisi fisiknya, intelektual, dan juga emosionalnya, yang memiliki ataupun yang harus dibimbing lebih ekstra lagi dibanding orang-orang yang kehidupan normal. Mungkin itu saja dari saya mengenai sejarah pembelajaran adaptif. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator, yaitu Saudari Sulastri.
kepada saudara Ade. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Andika Aprianto. Kepada saudara Andika Aprianto, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan daripada Ade tersebut. Penjas adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu metode pendidikan melewati kegiatan gerak tubuh untuk laju pertumbuhan serta perkembangan baik fisik ataupun psikis. Pada rangka mengoptimalkan segala daya kemampuan, keterampilan jasmani yang disamakan dengan kemampuan dan keterbatasan anak, kecerdasan, kesegaran jasmani, kultural, sosial, emosional, serta rasa keindahan demi terciptanya tujuan pendidikan ialah terbentuknya manusia seutuhnya menurut Taufan et al. 2018. Dan selanjutnya, pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah program yang bersifat individu yang meliputi fisik atau jasmani, kebutuhan gerak, pola dan keterampilan gerak dasar, keterampilan dalam aktivitas air, menari, permainan olahraga, baik individu maupun bergu, yang didesain pada penyandang cacat Rahman Arif 2017. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jasmani adaptif adalah kegiatan gerak tubuh untuk laju pertumbuhan serta perkembangan baik fisik ataupun psikis pada rangka mengoptimalkan segala daya kemampuan, keterampilan jasmani yang disamakan dengan kemampuan dan keterbatasan anak, kecerdasan, kesegaran jasmani yang bersifat individu meliputi keterampilan gerak dasar, keterampilan dalam aktivitas air, menari, permainan olahraga baik individu maupun bergu. Dan selanjutnya yaitu peran penjas adaptif, yang dimana dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dan dibedakan dengan anak normal. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani yang diberikan harus sistematis dan dikelola melalui pengembangan jasmani secara efektif dan efisien menuju pembentukan manusia seutuhnya. Ada 3 tugas atau aktivitas pokok dalam mengimplementasikan pengajaran, yaitu 1. Membuka pengajaran, dan yang kedua mengelola aktivitas pengajaran, dan yang ketiga menutup pengajaran. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih, dan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Andika. Poin yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penjas adaptif. Tujuan dari penjas adaptif yaitu membantu mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensinya melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus dengan banyaknya hal yang harus diperhatikan dan hati-hati. Adapun tujuan khusus pendidikan jasmani adaptif menurut Arma, Abdullah, Yani, Maimunah, dan Asep Triwisna, yaitu pada tahun 2017. Yani Mulyani dan Asep Triwisna 2013 menyatakan bahwa program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama, program pengajaran pendidikan jasmani adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berkelainan yang berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. Yang kedua yaitu program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu dan mengkoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. Yang ketiga yaitu program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani dan progresifnya. Oke, mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.